Bangsa Fenisia adalah peradaban kuno yang muncul sejak zaman perunggu, berkembang di pesisir timur Laut Mediterania, terutama di wilayah yang kini dikenal sebagai Lebanon, Suriah Barat Daya, dan Palestina Utara. Wilayah mereka relatif sempit, sekitar 150 mil panjangnya dan 24-30 mil lebarnya, tetapi sangat strategis. Daerah ini dikelilingi pegunungan Lebanon yang menyediakan kayu cedar berkualitas tinggi, bahan baku utama kapal-kapal mereka yang terkenal kokoh. Kota utama Fenisia seperti Sidon, Tirus, dan Byblos muncul sebagai pusat politik, ekonomi, dan keagamaan yang maju. Sebagai bangsa pesisir, mereka memanfaatkan posisi geografis mereka untuk menguasai jalur laut Mediterania Timur dan menjadi jembatan perdagangan antara Mesir, Mesopotamia, dan Yunani. Mereka mendirikan pelabuhan besar yang menjadi titik awal ekspedisi laut mereka dan pusat distribusi barang-barang langka dan mewah. Selain itu, Fenisia juga dikenal dengan situs keagamaan besar seperti Baalbek dengan kuil-kuilnya yang megah, pusat ritual dan kepercayaan yang menjadi bagian integral kehidupan mereka. Eksistensi bangsa ini telah bertahan melewati runtuhnya zaman perunggu dan terus berkembang hingga era Helenistik ketika Alexander Agung menaklukkan wilayah mereka. Kota-kota Fenisia seperti Tirus terkenal karena ketahanan dan keberanian mereka ketika menghadapi pengepungan panjang Alexander. Selain itu, pengaruh penguasaan laut dan perdagangan membuat Fenisia menjadi kekuatan ekonomi penting yang memengaruhi peradaban sekitar selama berabad-abad. Selain jalur perdagangan utama, bangsa Fenisia juga dikenal mendirikan koloni bahkan jauh ke barat seperti Kartago di Afrika Utara pada abad ke-9 sebelum Masehi yang kemudian menjadi kekuatan besar sendiri. Semua ini menunjukkan bagaimana peradaban kecil ini mampu memanfaatkan lingkungan geografisnya secara optimal untuk bertahan dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dan sejarah. Keahlian unggul bangsa Fenisia terletak pada penguasaan mereka atas laut dan perdagangan. Mereka membangun kapal dari kayu cedar Lebanon, kayu yang sangat kuat dan tahan lama, menjadikan armada mereka sangat tangguh di perairan Mediterania yang penuh tantangan. Kapal-kapal tersebut dihiasi dengan kepala kuda atau naga di haluan sebagai bentuk penghormatan kepada dewa laut mereka, Yam. Penggunaan layar berwarna ungu, pewarna yang hanya bisa didapat dari siput laut Murex yang langka, memancarkan kemewahan dan simbol keberanian. Bangsa Fenisia mendominasi jalur perdagangan dari sekitar 1500 sebelum Masehi hingga 332 sebelum Masehi, menjual berbagai produk mewah seperti minyak zaitun, anggur, kain halus, dan terutama pewarna ungu yang menjadi simbol status tinggi. Mereka juga ahli dalam pembuatan kaca, perhiasan, dan barang kerajinan lain yang bernilai tinggi. Rute perdagangan mereka menjangkau Afrika Utara, Iberia, Britania di Inggris, bahkan kemungkinan sampai pesisir Amerika sebelum penjelajahan modern. Selain itu, perdagangan Fenisia membawa pertukaran budaya dan teknologi antar wilayah dan bangsa. Mereka menjadi mediator antara Mesir, Mesopotamia, dan kawasan Eropa yang masih primitif saat itu. Keunggulan mereka dalam pelayaran dan navigasi memungkinkan mereka mengembangkan peta dan teknik arah yang menjadi dasar bagi maritim di masa depan. Fenisia bukan hanya pedagang, mereka juga pendiri koloni penting di luar negeri. Kartago adalah salah satunya, yang kemudian menjadi superpower di Mediterania Barat. Dengan demikian, bangsa ini bukan hanya pelaut dan pedagang, tetapi juga perintis ekspansi kolonial yang memengaruhi dunia kuno secara luas. Salah satu pencapaian bersejarah bangsa Fenisia yang paling monumental adalah penciptaan alfabet fonetik sekitar 1050 sebelum Masehi. Sistem tulisan mereka hanya menggunakan 22 huruf konsonan yang sederhana namun efektif, menggantikan sistem tulisan piktograf dan hieroglif yang kompleks dan sulit dipelajari. Alfabet ini memudahkan komunikasi dan pencatatan, memungkinkan administrasi yang lebih efisien dan literasi yang lebih luas.
Sejarawan seperti Herodotus menyebut bahwa alfabet Fenisia dibawa ke Yunani oleh Cadmus, seorang pahlawan legendaris, sebelum abad ke-8 sebelum Masehi. Alfabet Yunani kemudian dikembangkan dari sistem Fenisia dengan menambahkan huruf vokal dan lebih jauh lagi menjadi dasar alfabet Latin, Arab, dan Ibrani yang kita gunakan saat ini. Ini menjadikan alfabet Fenisia sebagai pondasi kebanyakan sistem tulisan modern. Penggunaan alfabet ini merubah cara manusia berfungsi dalam bidang administrasi pemerintahan, perdagangan, dan seni sastra. Alfabet mempercepat penyebaran informasi dan pengetahuan, membuka era baru dalam sejarah peradaban manusia. Tanpa inovasi ini, peradaban-peradaban dunia yang kita kenal mungkin tidak akan berkembang sebagaimana yang terjadi sekarang. Bangsa Fenisia memiliki kepercayaan politeistik yang rumit dan beragam. Mereka menyembah dewa-dewi yang personifikasi dari alam dan fenomena kehidupan seperti Yam, dewa laut, Baal, dewa hujan dan petir, Mot, dewa kematian, dan Astarte, dewi kesuburan dan perang. Kuil-kuil megah di Baalbek dan Byblos menjadi pusat upacara dan persembahan yang dilakukan oleh para pendeta dengan berbagai ritual khusus, yang juga mencerminkan peran agama dalam kehidupan sehari-hari Fenisia. Seni dan kerajinan tangan merupakan bagian penting dari budaya mereka. Mereka ahli membuat kaca dengan teknik rumit, menghasilkan perhiasan, dan barang-barang mewah yang menjadi simbol status serta identitas bangsa. Kain berwarna ungu tua juga sangat populer dan digunakan untuk menandai kelas sosial tinggi. Meskipun dikenal sebagai bangsa pelaut dan pedagang, sisi budaya dan spiritual ini menegaskan bahwa Fenisia lebih dari sekadar ekonomi. Mereka mempunyai dunia batin dan tradisi hidup yang kaya, yang masih bisa dilihat melalui artefak-artefak yang ditemukan oleh arkeolog. Pengaruh bangsa Fenisia menjangkau jauh melebihi wilayah geografis mereka yang kecil. Mereka mendirikan koloni penting seperti Kartago, yang kemudian menjadi kekuatan besar dan rival Roma. Sistem alfabet mereka diadaptasi oleh banyak bangsa dan menjadi sistem dasar untuk bahasa modern. Teknologi pelayaran dan perdagangan Fenisia menyebar ke seluruh Mediterania, mempercepat pertukaran budaya dan ekonomi. Keberhasilan mereka membuka era baru peradaban di dunia kuno yang mendorong kemajuan dari bidang teknologi, sastra, hingga pemerintahan. Di balik kekayaan dan keahlian maritim itu terdapat sebuah bangsa yang mampu menghubungkan dunia satu sama lain, menjadi jembatan budaya dan ekonomi antar peradaban besar seperti Mesir, Yunani, dan Romawi. Warisan Fenisia tetap hidup, baik dalam bentuk huruf-huruf yang digunakan di seluruh dunia maupun ide-ide maritim dan perdagangan yang masih mendasari peradaban modern. Meski sering dianggap misterius karena kurangnya sumber tertulis langsung, pengaruh mereka sangat nyata dan tahan banting dalam sejarah umat manusia.